Jadi itulah orang yang amanah, tidak berkhianat kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada dia. Sifat ini juga harus ditiru oleh umatnya, menjadi seorang yang amanah. Amanah itu bisa berupa barang titipan. Amanah itu bisa berupa misalnya jabatan. Amanah itu bisa berupa tugas-tugas tertentu terhadap kita yang dipercayakan kepada kita. Maka ketika kita sudah diberikan amanah dan kita menerimanya, maka kita harus melaksanakannya sesuai atau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi faqanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khaffifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waghtanim hum adamun idris
Nuhun huduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun ta'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali berkumpul dalam halaqah, dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Majelis yang mulia, majelis yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat wajib bagi para nabi. Telah kita sebutkan 3 sifat wajib bagi para nabi, yaitu fatanah, kemudian as-sidqu, kemudian at-tabligh. Hari ini kita akan membahas yang keempat, yaitu al-amanah. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, agar duduk kita dalam 1 jam ke depan ini tidak sia-sia, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala nanti pada hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullah, arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi yang memiliki sifat fatanah, sifat sidq, sifat tabligh, dan sifat amanah. Seluruh para nabi itu memiliki sifat amanah. Baik, amanah artinya di sini mereka itu terpercaya. Mereka orang yang terpercaya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Mereka terpercaya baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun oleh sesama manusia. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, sejak beliau itu masih kecil. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Seluruh para nabi itu terpercaya dalam urusan dunia. Artinya jika misalnya ada seseorang yang memberikan amanah, misalnya menitipkan suatu barang kepada dia, maka seorang nabi pasti dia akan menjaganya dengan sangat baik sampai pemiliknya itu datang untuk mengambilnya kembali.
Itu salah satu bentuk daripada keamanahan atau keterpercayaan seorang nabi. Kalau seseorang dititipi suatu barang, kemudian dia tidak menjaganya dengan baik, sebaliknya justru dia merusaknya. Sebaliknya dia misalnya meletakkannya di sembarang tempat, sehingga barang titipan itu menjadi rusak atau menjadi hilang. Maka orang seperti ini tidak disebut sebagai orang yang amanah, bukan orang yang terpercaya dalam urusan duniawi. Nah, itu sering kita terkadang kebanyakan kita melakukan hal yang seperti itu. Ketika ada orang lain menitipkan uang misalnya, maka uang itu malah dipakai. Oh, dah saya pakai belanja dulu, nanti kalau orangnya datang saya ganti. Nah, orang yang seperti ini bukan orang yang terpercaya, karena pemiliknya tidak menitipkan barang untuk digunakan, tetapi dia menitipkan uang itu agar disimpan dan dijaga oleh kita. Tetapi justru kita menggunakan uang itu misalnya. Nah, maka yang seperti itu bukan sifat amanah dalam urusan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang kafir itu tidak mau menerima dakwah beliau, sebagian pembesar-pembesar Quraisy yang mereka memilih tetap dalam kekufurannya, mereka itu tidak mau untuk memeluk agama Islam, tetapi mereka dalam urusan duniawi itu tetap masih percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya namanya Yathrib dan Thaibah. Ini Rasulullah dalam kisahnya memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Makkah. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dibawa serta oleh Nabi untuk hijrah ke Madinah? Kan sebenarnya memungkinkan dan bisa. Sayyidina Ali sekalian agar Sayyidina Ali itu selamat, maka Sayyidina Ali dibawa serta bersama beliau dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk sekalian melakukan hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Sayyidina Ali justru diperintahkan untuk tetap tinggal di Makkah. Bahkan beliau yang berada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk mengembalikan titipan-titipan sebagian masyarakat Makkah ketika itu yang dititipkan kepada Rasulullah, yang diamanahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah diamanai, dititipi oleh orang-orang masyarakat itu, meskipun masyarakat itu dalam hal agama mereka nggak percaya dengan Nabi Muhammad karena kesombongan mereka, tetapi dalam urusan duniawi mereka masih percaya dan masih menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena keamanahan dari Rasulullah, maka Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan dulu, mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya. Baru kemudian Sayyidina Ali bisa hijrah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah orang yang amanah, tidak berkhianat kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada dia. Sifat ini juga harus ditiru oleh umatnya, menjadi seorang yang amanah.
Amanah itu bisa berupa barang titipan. Amanah itu bisa berupa misalnya jabatan. Amanah itu bisa berupa tugas-tugas tertentu terhadap kita yang dipercayakan kepada kita. Maka ketika kita sudah diberikan amanah dan kita menerimanya, maka kita harus melaksanakannya sesuai atau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada seseorang diberikan amanah untuk menjadi pengurus takmir masjid misalnya. Itu adalah amanah bagi dia. Maka orang yang terpercaya dia akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Apa tugas takmir masjid itu? Maka dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian tidak menelantarkan tugas yang seharusnya dia lakukan. Itu namanya apa? Terpercaya. Tapi kalau dia ditunjuk menjadi pengurus takmir masjid, dia siap. Apakah kamu siap? Siap. Langsung mengatakan seperti itu tanpa ada keraguan. Ternyata nggak pernah muncul di masjid dan nggak pernah ngurus masjidnya sama sekali. Maka orang seperti ini namanya apa? Mengkhianati amanah. Atau seseorang sudah dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya dipilih sebagai kepala desa, dipilih sebagai bupati, wali kota, dipilih sebagai gubernur, sebagai presiden, dipilih sebagai perwakilan rakyat di DPR misalnya. Mereka berarti diberi amanah untuk memimpin dengan sebaik-baiknya terhadap orang-orang yang memilihnya. Maka orang pemimpin yang amanah, maka dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian dia tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tetapi justru dia misalnya tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tidak memperhatikan urusan agama dari yang dipimpinnya, tidak memperhatikan kebaikan, kemaslahatan untuk orang-orang yang dipimpinnya, maka berarti dia telah berkhianat terhadap rakyatnya. Ini adalah bentuk-bentuk amanah yang seharusnya dilaksanakan. Setiap orang itu menanggung amanah. Bahkan kita hidup ini adalah bagian amanah Allah agar kita beribadah kepada Allah. Ketika kita menggunakan hidup ini tidak untuk berbuat ibadah atau ketaatan kepada Allah, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka berarti kita telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita hidup di bumi ini untuk diperintahkan beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, ketika seseorang hidup kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, justru dia bermaksiat kepada Allah, maka ini adalah salah satu bentuk khianat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seluruh para nabi, kembali kita kepada tema, seluruh para nabi itu mereka memiliki sifat amanah. Mereka semuanya terpercaya. Dalam urusan duniawi mereka terpercaya. Demikian juga dalam urusan agama mereka juga terpercaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada para nabi ini berupa menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, menyampaikan agama Islam kepada umat manusia. Diberikan amanah mereka untuk tabsyir dan inzar, mendakwahkan
agama Islam, syariat Islam, mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam dan memperingatkan manusia agar tidak melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Itu amanahnya adalah itu, amanah dari para nabi. Maka para nabi akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian mereka merubah risalah yang telah Allah amanahkan kepadanya, tanpa mereka mengurangi atau menambah ajaran-ajaran yang mestinya mereka sampaikan kepada umatnya. Nah, ini para nabi seperti itu. Maka seorang nabi tidak ada yang kemudian dari Allah agar disampaikan ini hukumnya haram, kemudian disampaikan oleh nabi itu hukumnya halal. Gak ada yang seperti itu. Karena itu namanya apa? Khianat, bukan amanah. Disampaikan agar ini disampaikan hukumnya adalah misalnya apa? Halal, kemudian disampaikan haram kepada umatnya. Disampaikan agar ini disampaikan ini hukumnya haram, kemudian malah disampaikan hukumnya halal. Jadi yang haram dibilang halal, dari Allah haram disampaikan kepada umatnya halal. Dari Allah itu apa? Halal disampaikan kepada umatnya haram. Ini namanya khianat. Dan gak ada nabi yang seperti itu. Nah, nabi menyampaikan sesuai dengan yang diamanahkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Bahkan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi tidaklah ucapan Muhammad itu kecuali berupa wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, maka tidak ada seorang nabi itu yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Nggak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian bagaimana dengan makna ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 1? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Zahir, sebagian orang yang belajarnya cuma membaca terjemahan, tidak belajar kepada para ulama, tidak belajar kepada para kiai tentang penafsiran ayat ini, maka dia bisa terperosok dalam penyimpangan terhadap makna ayat ini, karena makna zahir dari ayat ini itu bertentangan dengan sifat seorang nabi yang amanah. Secara zahir itu dikatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Secara zahir dikatakan, kenapa kamu mengharamkan perkara yang telah Allah halalkan kepadamu? Seakan-akan di sini apa? Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Lah ini kan sifat khianat, dan ini mustahil bagi seorang nabi. Maka dalam memahami ayat ini kita harus merujuk kepada penafsiran para ulama. Jangan sampai seseorang kemudian terjerumus dengan mengatakan bahwa Nabi pernah mengharamkan yang halal, artinya pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana makna dari ayat ini? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna lima tuharrim itu adalah lima tamna.
Lima tamna, bukan kenapa kamu mengharamkan secara istilah hukum haram, tetapi di sini artinya adalah lima tamna. Kenapa kamu mencegah, tidak mau melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Wahai Nabi, kenapa kamu itu tidak melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu mencegah dirimu dari melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Allah menghalalkan untuk kamu, tetapi kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, itu maksudnya bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jadi lima tuharrimu artinya apa? Lima tamna'u. Kenapa kamu mencegah sesuatu yang Allah halalkan kepadamu? Nah, ini dalam bahasa itu terkadang kata haram itu memang dipergunakan dengan makna mana'a, mencegah. Mencegah. Misalnya seseorang mengatakan, saya mengatakan saya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, haramun alayya al-laham misalnya, daging itu haram bagiku. Itu maksudnya tidak berarti hukum haram. Itu terkadang memiliki makna seperti itu. Tetapi saya itu mencegah diri saya dari makan daging. Bukan berarti saya meyakini daging itu haram. Tetapi saya meskipun halal, saya mencegah diri saya karena nggak doyan misalnya, atau karena puasa apa gitu, sehingga tidak mencegah diri saya dari memakan daging. Nah, itu dalam bahasa Arab ada seperti itu. Nah, di sini juga lima tuharrimu itu maknanya adalah lima tamna'u. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu? Diriwayatkan dalam sebagian kisah bahwa ayat ini berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendekati Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu adalah amatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari beliau nanti akan terlahir putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, tetapi kemudian wafat ketika kecil. Mariyatul Qibtiyah seorang amah itu budak perempuan, bukan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam syariat Islam, amah itu halal untuk digauli oleh tuannya. Dalam syariat Islam seperti itu. Nah, Rasulullah berarti Mariyatul Qibtiyah itu halal untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah itu dekat dengan Mariyatul Qibtiyah, terlihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kurang senang dengan keberadaan yang seperti itu. Akhirnya Rasulullah memahami hal itu, sehingga Rasulullah kemudian memutuskan untuk tidak dekat-dekat dengan Mariyatul Qibtiyah. Sehingga kemudian turun ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu mencegah dari menggauli Mariyatul Qibtiyah, padahal itu halal bagi kamu, padahal Allah menghalalkan itu bagimu. Itu maksudnya. Bukan berarti Rasulullah itu mengharamkan hal itu, tidak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah diri dari hal itu tanpa menganggap bahwa itu adalah hukumnya haram. Karena yang menjadi dasar kita adalah apa?
seluruh para nabi itu pasti amanah, memiliki sifat amanah. Mereka semuanya adalah umana, mereka semuanya adalah orang-orang yang terpercaya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan merubah, menambah, mengurangi ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan yang mereka para nabi itu terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat seperti ini juga harus kita tiru, terutama kita bagi para ustadz, para muballigh, para kiai, para ulama. Sifat amanah dalam syariat Islam, dalam agama ini juga harus dipegang oleh kita, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah seseorang itu berfatwa tanpa ilmu. Hari ini fenomena yang terjadi yang menjadikan kacau syariat Islam, artinya syariat Islamnya nggak kacau, tadi dibuat kacau artinya bagi orang awam. Orang awam menjadi bingung, gimana sih ini? Kata ustadz ini begini, kata ustadz itu begitu, kata kiai ini begini dan begitu. Kok beda-beda? Sebenarnya hukumnya bagaimana sih? Nah, yang membuat seakan-akan kacau seperti itu adalah oknum-oknum yang mereka tidak amanah di dalam agama. Mereka suka menfatwakan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Mereka berfatwa berdasarkan hawa nafsunya. Mereka berfatwa berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, saya suka ini kalau diharamkan, udah haram aja. Hawa nafsunya mengatakan haram, maka dia bilang haram. Hawa nafsunya ingin mengatakan halal, gimana nih? Wong saya juga melakukannya. Misalnya, udah saya buat halal aja. Nah, akhirnya difatwakan kepada masyarakat itu hukumnya halal, padahal sebenarnya dia tahu dalam hukum agama, Al-Qur'annya, hadisnya, dia tahu dalilnya bahwa itu haram. Tetapi karena dia sendiri itu salah satu pelakunya yang melakukan perbuatan itu, maka dia pun mengatakan ini hukumnya halal dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat. Atau sebaliknya, sesuatu yang misalnya ada yang memesan, tolong nanti dibilang ini haram ya. Nah, ada orang yang memesan ngasih duit, ini nanti saya kasih duit, tapi bilang ini haram. Akhirnya dia pun memutuskan ini hukumnya haram. Ini adalah pengkhianat dalam agama. Orang yang seperti ini sangat berbahaya, karena berkhianat bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Bahkan jika orang seperti ini, jika dia berani berkhianat kepada Allah, apalagi dia kepada sesama manusia, tentu dia akan berkhianat kepada sesama manusia. Kalau ada seseorang sudah berani berfatwa tanpa ilmu, maka kalau dia diberikan jabatan dunia, maka dia juga akan berkhianat. Kalau dia akan dititipi jadi bendahara organisasi, maka dia akan berkhianat juga. Karena apa? Kepada Allah saja dia berkhianat, apalagi kepada sesama manusia. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang dalam urusan duniawi dia mau berkhianat, maka dalam urusan agama dia pun tidak bisa dibuat pegangan. Ada seseorang kok mau mencuri, dia mau korupsi, berarti khianat. Orang yang seperti ini juga nggak bisa diambil ilmunya. Karena apa? Dikhawatirkan dia juga akan berkhianat
dalam urusan ilmu agama. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah maka dalam thalabul ilmi, dalam kita menuntut ilmu agama, kita harus melihat siapa orang yang menjadi guru kita. Dari siapa kita itu belajar ilmu agama. Di awal sudah kita jelaskan, salah satunya harus orang yang terpercaya, orang yang thiqah. Orang yang terpercaya dalam urusan agama itu orang yang terpercaya. Bukan orang yang suka berfatwa tanpa ilmu. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilm dinun, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian harus melihat dari siapa kalian mengambil agama ini. Jangan sembarangan, karena nanti akan menjadi orang bingung, seperti orang nggak punya pendirian. Dia sudah belajar ilmu agama tetapi nggak punya pendirian, karena kadang begini, kadang begitu, nggak jelas. Ini hukumnya apa? Nggak punya pendirian. Kenapa? Karena banyaknya fatwa berseliweran di sana sini yang berbeda satu dengan yang lain, akibat dari apa? Mengikuti hawa nafsu dan mengikuti pendapat sendiri. Ini apa hukumnya? Menurut saya, dia mengatakan, menurut saya hukumnya halal, menurut saya hukumnya haram. Nah, kalau sudah seperti ini, rusak ajaran Islam itu. Ajaran Islam itu ajaran yang berasal dari Allah, untuk disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh nabi kepada para sahabatnya disampaikan lagi kepada para tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada kita, disampaikan, bukan membuat yang baru. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru. Kalau sudah dari nabi itu dikatakan haram, ya udah haram sampai akhir. Jangan diulet-ulet, dipikir gimana ya, kayaknya mestinya begini. Wong hadisnya sudah jelas kok, mestinya begini dan begitu. Ilahnya begini dan ilahnya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang baru, yang memang belum ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka seseorang yang ahli, para mujtahid, dia bisa melakukan qiyas. Al-qiyasu wazifatul mujtahid. Qiyas itu adalah tugas dari seorang mujtahid. Dia bisa, oh ini kenapa diharamkan, ilahnya begini, oh berarti ada kesamaan ilah. Itu mujtahid yang melakukan seperti itu. Nah, itu yang melakukannya apa? Mujtahid. Bukan orang seperti kita. Ini kayaknya sama nih, ini sebabnya haram apa ya, ini dipikirkan sendiri, kemudian setelah itu kita putuskan ini hukumnya haram. Kenapa haram? Disamakan dengan itu. Nah, seperti dia seorang mujtahid saja. Nah, ini yang membuat kacau balau ajaran-ajaran Islam. Artinya kacau balaunya itu menurut pandangan orang awam, menjadi nggak jelas. Kalau bagi orang yang mengambil ilmu secara jernih berdasarkan sanad yang jelas, maka ajaran Islam itu sangat terang benderang dan sangat jelas, tidak membingungkan sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang berfatwa berdasarkan hawa nafsunya, yang berfatwa berdasarkan akal pikirannya, pendapatnya sendiri. Sehingga muncul banyak sekali kelompok-kelompok, muncul banyak sekali friksi-friksi dalam Islam, itu karena pengkhianat-pengkhianat agama yang membuat ajaran baru dalam Islam yang enggak sesuai dengan apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Nah, dalam belajar ilmu agama tidak hanya cukup sanad. Sanad itu menjadi hal yang pokok, mutlak harus ada sanadnya. Artinya silsilah keilmuan itu harus jelas dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, jelas sampai kepada Rasulullah. Itu sesuatu yang mutlak. Tetapi tidak cukup hanya seseorang bermodalkan itu. Karena sekarang ada itu, nggak pernah belajar punya sanad. Artinya dia nggak pernah belajar, dia memang dulu di pondok itu. Tetapi dia nggak pernah belajar waktu di pondok. Tapi kemudian dia mengatakan sanad saya bersambung kepada kiai ini, kiai ini dari kiainya ini. Padahal di situ dia nggak pernah belajar, tidur aja sambil Kemudian dia mengaku dia punya sanad kepada si fulan. Akhirnya dia mengajar kepada orang lain berdasarkan hawa nafsu dan pikirannya. Dia mengatakan punya sanad, tapi sebenarnya putus sanadnya karena karena itu tadi, apa yang dia lakukan. Atau terkadang dia memang betul punya sanad, tetapi dia bukan orang yang terpercaya. Dia memang belajar, dia bahkan tahu ini haram, ini halal, semuanya tahu. Tetapi karena hawa nafsunya, kemudian dia merubah yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Sebenarnya dia punya sanad secara zahir, dia punya sanad, tetapi dia berkhianat kepada gurunya dan berkhianat kepada Allah. Gurunya mengajarkan ini haram, dia bilang halal. Gurunya bilang ini halal, dia bilang haram kepada muridnya lagi. Nah, ini pada hakikatnya kan putus sanadnya. Karena yang dia ajarkan bukan yang dia terima dari gurunya itu, yang dilandasi berdasarkan sanad yang jelas. Maka selain harus bersanad, juga harus harus terpercaya, harus thiqah. Orang yang kita ambil ilmunya juga harus thiqah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi seluruhnya mereka terpercaya, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Mereka semuanya terpercaya dan tidak ada yang pernah berkhianat kepada sesama manusia maupun berkhianat kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, termasuk di sini tidak ada seorang nabi yang menyembunyikan risalah. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Ini saya nggak usah saya sampaikan karena kasihan misalnya. Nanti kalau saya sampaikan mereka keberatan. Nggak ada yang seperti itu. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, maka disampaikan kepada umatnya. Kalau kita terkadang kan berpikir, ini gimana ya, saya misalnya ada orang pesan tolong sampaikan kepada si fulan ini. Kita masih mikir untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Para nabi itu kalau diperintahkan untuk menyampaikan misalnya, maka akan disampaikan kepada umatnya dan tidak akan menyembunyikannya. Tidak akan menyembunyikannya. Sehingga atau di sini disebut dengan tabligh. Sehingga di sini sebagian para ulama dalam kitab-kitabnya itu tidak menyebutkan sifat tabligh. Jadi enggak disebutkan sifat tabligh secara sendiri. Bukan berarti mereka mengatakan bahwa para nabi itu tidak memiliki sifat tabligh. Tidak. Tetapi Tetapi itu sudah masuk dari bagian amanah. Dari bertabligh itu adalah bagian dari amanah, sehingga tidak dimasukkan sebagai sifat tersendiri. Jadi dalam menjelaskan sifat para nabi itu, kalau kita umat Islam itu kan kebanyakan
kebanyakan merujuknya itu kepada kitab Aqidatul Awam ini, yaitu dengan konsep aqaid 50 itu, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 41. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat jaiz bagi Nabi. Jumlahnya 50. Ini yang apa? Yang ada dalam kitab Aqidatul Awam. Kita umat Islam di Indonesia rata-rata merujuknya ke sini. Karena apa? Karena ya kitab ini memang dipelajari hampir semua umat Islam di Indonesia mempelajari kitab Aqidatul Awam ini. Sehingga ini menjadi rujukan dan mudah untuk dihafalkan tentang aqaid 50 itu, istilah aqaid 50 itu, yaitu sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi. Tetapi kalau kita merujuk kepada kitab yang lain, ternyata uraiannya itu berbeda-beda. Tidak langsung mengatakan sifat wajib bagi Nabi 4, itu tidak langsung seperti itu. Tapi ada yang tabligh nggak disebutkan, ada yang tabligh nggak disebutkan tapi menyebutkan ismah, al-ismatu itu sebagai sifat Nabi. Ada yang nggak menyebutkan al-ismah karena al-ismah juga sudah bisa masuk kepada sifat amanah. Ada yang nggak menyebutkan karena ini sudah pasti maklum, semua para nabi dan rasul itu ya pasti tabligh, karena itu nggak perlu disebutkan secara khusus. Tapi bukan berarti mereka mengingkari sifat itu, tidak. Artinya ada yang menyebutkannya sifat wajib bagi para nabi cuma 3, ada yang menyebutkannya 4, ada yang menyebutkannya 5, ada yang menyebutkannya 6. Dirinci, lebih rinci, itu ada dari kalangan para ulama. Bukan khilaf, bukan, cuman tata cara untuk menjelaskannya kepada umat Islam itu berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Yang misalnya tidak menyebutkan sifat tabligh, bukan berarti mereka meyakini bahwa para nabi itu tidak bertabligh, tidak. Tetapi dianggap, ya sebagian mengatakan sudah maklum, sebagian mengatakan itu adalah bagian dari sifat amanah, sehingga tidak perlu dirinci lagi. Sebagian mengatakan ini perlu ditambahkan sifat al-ismah secara tersendiri, karena ini biar lebih lebih menjadi perhatian bagi umat Islam bahwa para nabi itu seluruhnya maksum. Nah, jika itu tidak disebutkan sendiri, khawatirnya nanti menganggap itu bukan sifat dari para nabi, padahal itu juga sudah masuk dalam sifat amanah. Nah, maka kemudian maka kemudian ada yang menambahkan sifat al-ismah. Para ulama yang nggak menyebutkan al-ismah itu juga meyakini bahwa para nabi itu maksum. Nggak ada yang mengatakan dari para ulama ahlus sunnah yang mengatakan para nabi tidak maksum. Artinya para nabi juga memiliki sifat al-ismah. Jadi di sini perbedaannya adalah perbedaan apa? Perbedaan lafzi, perbedaan dari tata cara para ulama menjelaskan tentang sifat-sifat para nabi. Tetapi bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya untuk mempermudah, maka merujuknya kepada kitab ini Aqidatul Awam, yang nanti disebutkan, yang disebut 50 aqaid itu, yang sebagaimana tadi sudah kita sebutkan rincian dari 50 itu. Jadi mudah ketika ditanya sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz 1, sifat wajib bagi para nabi 4, sifat mustahil bagi para nabi 4, sifat jaiz bagi nabi 1. Itu kalau untuk anak-anak itu mudah untuk dihafalkan dalam rangka untuk pembelajaran dan penanaman akidah, dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mengacunya
kepada kitab ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagian para ulama memasukkan sifat al-ismah itu dalam sifat al-amanah ini. Artinya bahwa seluruh para nabi itu maksum. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari kekufuran, yang kedua dari dosa besar, dan yang ketiga dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Insya Allah pembahasan tentang ini akan kita bahas secara khusus besok, yaitu tentang sifat al-ismah ini. Bagaimana para nabi itu tidak pernah mereka kufur, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Para nabi tidak pernah melakukan dosa besar sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Dan bagaimana para nabi itu terbebas dari melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Insya Allah akan kita jelaskan besok sebagai bagian dari sifat para nabi yang dimasukkan pada pembahasan sifat al-amanah. Nah, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.